Selamat pagi, masih kembali kami akan melanjutkan Divine Principle, prinsip ilahi di dalam bab yang ke-6, takdir. Masuk pada poin penjelasan ayat-ayat Alkitab yang mendukung takdir mutlak. Sejauh ini kita telah menyelidiki berbagai hal mengenai takdir. Berikut kita harus melihat lagi pada ayat-ayat Alkitab yang menampakkan berbagai pengertian dan memberitahukan kepada kita usulan pengertian bahwa hasil dari setiap perbuatan adalah ditentukan oleh takdir Allah yang mutlak. Kemudian marilah kita menjelaskan artinya. Kita mulai dengan ayat Rom 8, Roma 8 ayat 29 sampai 30. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Allah Maha Kuasa. Sebelumnya Allah mengetahui siapa orang yang memiliki persyaratan untuk menjadi tokoh pilihannya atau yang menjadi orang yang akan memimpin satu providensi pemulihan dari pekerjaan Allah. Allah menakdirkan orang yang telah diketahuinya dari semula. Kemudian dia memanggil orang tersebut untuk memenuhi tujuan providensi pekerjaan pemulihan tersebut. Untuk memanggil orang tersebut adalah tanggung jawab Allah. Tapi itu saja tidak akan memberikan hak atas orang tersebut untuk dibenarkan. Dan masih belum bisa dikatakan dimuliakan di hadapan Allah. Hanya apabila orang itu memenuhi tanggung jawabnya, setelah dia dipanggil Allah, dia memenuhi tanggung jawabnya, maka barulah dia dibenarkan lalu dimuliakan. Jadi takdir Allah mengenai kemuliaan seorang individu itu tergantung atas pemenuhan porsi tanggung jawabnya sendiri. Oleh karena ayat Alkitab tidak menyebutkan porsi tanggung jawab manusia, jadi orang menafsirkan itu dengan pengertian bahwa segala hal ditentukan semata-mata hanya oleh karena takdir mutlak dari Allah. Kita lihat ada tertulis di dalam Rom 9 ayat 15 sampai yang ke-16. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya, seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa hanya Allah lah yang menentukan dan yang memilih kepada siapa orang yang paling sesuai untuk memenuhi tujuan providensi atau yang bisa memenuhi pekerjaan Allah atas pemulihan. Untuk memilih serta menaruh belas kasihan dan bermurah hati kepada seorang, kepada siapapun itu, kepada seorang individu siapapun itu, ini merupakan hak daripada Allah. Hal itu tidak tergantung kepada kehendak manusia atau individu itu atau dari usaha orang. Tidak. Jadi ayat ini ditulis untuk menekankan kuasa dan anugerah Allah. Rasul Paulus juga menulis di dalam Roma 9 ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda
yang lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Nah, telah dijelaskan bahwa Allah memberi manusia suatu porsi tanggung jawab sebagai syarat bahwa atas dasar tanggung jawab itu dia penuhi, dia dapat mengasihi. Allah dapat mengasihi mereka melebihi makhluk siap apapun yang ada di dalam ciptaannya. Maksud Allah memberikan mereka syarat ini adalah agar membuat mereka layak untuk menjadi Tuhan atas seluruh ciptaan, memenuhi tiga berkat agung Allah, yaitu kuasailah seluruh ciptaan. Dengan cara membuat mereka memiliki sifat penciptanya, warisan dari Allah, sifat pencipta, jadi co-creatornya Allah. Namun manusia sendiri menyimpang dari syarat ini dan jatuh ke dalam dosa. Mereka telah menjadi seperti orang yang menolak dan layak untuk merasakan duka atau terluka. Dalam suatu keadaan demikian, manusia berdosa tidak ada alasan untuk mengeluh, tidak peduli bagaimana Allah memperlakukan mereka. Inilah pengajaran yang diberikan oleh ayat di atas kepada kita. Ada juga tertulis bahwa Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau meskipun mereka masih di dalam kandungan ibu. Dan mereka masih belum melakukan apa-apa. Coba kita lihat di dalam Roma 9 ayat 10 sampai 13. Ya, di dalam Alkitab ada tertulis bahwa Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau padahal mereka masih berada di dalam kandungan, belum tahu melakukan apa yang baik dan yang jahat. Allah menyukai yang satu dan tidak menyukai yang lain dan mengatakan kepada Rebeka bahwa anak yang tua akan menjadi hamba terhadap anak yang muda. Apakah yang menjadi alasan paham kesukaan Allah terhadap seseorang ini? Allah menyukai yang satu melebihi yang lainnya agar menetapkan suatu perjalanan tertentu di dalam providensi pemulihan. Hal-hal yang lebih terperinci akan dibahas nanti di dalam bab yang berikut. Allah memberi Ishak 2 orang putra, yaitu Esau dan Yakub. Allah bermaksud agar mereka berdiri di posisi memenuhi providensi pemulihan daripada keluarga Adam pertama, Kain dan Habel. Anak Adam, Kain dan Habel yang seharusnya kerjasama dan saling mengasihi. Mereka harus membayar harga ganti rugi yang diperlukan untuk memenuhi kehendak Allah memulihkan hak kesulungan dari saudara yang lebih tua yang telah hilang sejak mereka jatuh ke dalam dosa. Sejak anak yang dilahirkan adalah anak yang berdosa. Hal itu hilang karena Kain membunuh Habel di dalam keluarga Adam. Hak kesulungan Allah itu hilang. Hak kesulungan anak ilahi itu hilang. Allah bermaksud untuk mewujudkan kehendaknya dengan meletakkan Yakub di dalam keluarga Yakub ini, yaitu pada posisi Habel untuk menang atas saudaranya yang sulung, Esau, pada keluarga Ishak. Anaknya Esau dan Yakub. Esau adalah yang tertua menggantikan Kain dan Yakub adalah adik yang lebih muda menggantikan posisi Habel. Semenjak Esau berada pada posisi Kain, maka dia dibenci oleh Allah. Semenjak Yakub berada pada posisi Habel, maka dia dapat menerima belas kasihan daripada Allah sebagaimana persembahan Habel diterima dan persembahan Yakub tidak. Persembahan Habel diterima dan persembahan Kain tidak diterima.
Namun demikian, apakah pada akhirnya Allah menyukai atau tidak, itu tergantung kepada mereka apakah memenuhi porsi tanggung jawab yang diberikan kepada mereka atau tidak. Itu pun harus dengan tanggung jawab, walaupun Allah mengasihi, Allah sudah memilih. Kenyataannya, oleh karena Esau dengan taat tunduk kepada Yakub, maka dia mampu untuk naik mengatasi keadaan sebelumnya yang dibenci oleh Allah. Dan mereka bersama-sama diberkati menerima belas kasihan dari Allah secara bersama-sama. Sama seperti yang diterima Yakub, Esau juga menerima berkat yang sama. Sebaliknya, meskipun Yakub berhak di dalam posisi untuk menerima belas kasihan dari Allah, dia tetap akan ditolak untuk tidak menerima itu jika dia gagal dalam memenuhi tanggung jawabnya. Orang-orang seperti John Calvin telah mengajukan doktrin takdir mutlak dan sepenuhnya merupakan takdir yang dengan setia dipercayai oleh orang-orang bahkan hingga pada zaman kita sekarang ini. John Calvin berkata bahwa takdir itu mutlak dari Allah. Mereka berpegang kepada doktrin demikian karena mereka salah mengerti dengan mempercayai bahwa pemenuhan kehendak Allah tergantung sepenuhnya kepada kuasa dan pekerjaan Allah. Mereka tidak mengerti tentang hubungan yang benar antara porsi tanggung jawab Allah ditambah dengan porsi tanggung jawab manusia di dalam pemenuhan tujuan providensi pemulihan di dalam pekerjaan Allah. Jadi melalui pembelajaran takdir yang kita sudah pelajari di dalam prinsip ilahi ini, maka kita akan mengerti bahwa meskipun kita orang beriman sudah bertahun-tahun mencari Allah dan menanti akan berkat Allah, di dekat pintu berkat itu setan akan menguji kita kembali untuk taat atau tidak kepada kehendak Allah. Tuhan telah mengirimkan kepada kita kebenaran divine principle dan memberitahukan kita tentang takdir mutlak adalah hanya untuk kebaikan. Dan pemenuhannya tergantung kepada porsi tanggung jawab manusia. Jadi harus ada kerjasama antara porsi tanggung jawab Allah yang 95% dan 55% porsi tanggung jawab manusia yang merupakan 100% usaha manusia. Terima kasih.